Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, Tante bersuka cita bisa kembali bertemu dengan adik-adik walaupun hanya melalui channel YouTube untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya, kita sikap duduk yang baik, kita mau menghargai hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tutup matanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih buat anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami mau buka hati untuk pemberitaan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesudah Ia mengatakan demikian, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, maka terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika murid-murid sedang menatap ke langit, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Beberapa hari kemudian, tiba hari Pentakosta, dan murid-murid berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu, semua murid-murid Tuhan Yesus yang datang di tempat itu, mereka mulai dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa asing, yaitu bahasa roh. Dan pada waktu itu
Ada orang-orang yang mendengar dan mereka berkerumun. Mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Orang-orang Yahudi merasa heran karena mereka tiba-tiba, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, bisa berbahasa Yahudi. Dan seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, ingatkan kisah tentang Petrus? Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ketakutan. Bahkan dia menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Tapi berbeda kejadiannya setelah Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Petrus yang awalnya dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, saat dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia dapat memberitakan Injil dengan berani. Roh Kudus memberikan keberanian bagi Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia memberitahu kepada banyak orang apa yang terjadi, karena semuanya sudah tercatat di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Luar biasa. Lewat pelayanan Petrus yang dahulu begitu takut, dia bahkan menyangkal Tuhan Yesus, dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan. Pada saat dia menerima Roh Kudus, dia memiliki keberanian. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan juga memberikan kuasa bagi kita, buat papa dan mama, buat adik-adik di rumah. Kita memiliki kuasa Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan membebaskan kita dari badai yang saat ini sedang ada. Dan kita percaya bahwa virus ini dapat dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Asalkan kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, perkatakan terus firman Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Setiap hari, sampaikan firman Tuhan lewat perkataan kita di rumah ya. Bahwa Tuhan memelihara saya, Tuhan melindungi saya. Roh Kudus ada di dalam hidupku. Roh Kudus bergerak di dalam hidupku. Ayat hafalan kita sore hari ini di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan berjanji mencurahkan rohnya. Putra-putri akan bernubuat. Orang tua mendapatkan mimpi. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Puji Tuhan, kita memiliki roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Tuhan sudah naik ke sorga dan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan rohnya, yaitu pribadi Roh Kudus, untuk ada senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Seperti Petrus, Tuhan sanggup menolong dia, memberikan keberanian, sehingga ada begitu banyak orang yang bertobat, diselamatkan lewat pelayanannya. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami, asalkan kami sungguh-sungguh berdoa dan meminta kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mengadakan mujizat-mujizat bagi kami semua. Bangsa kami Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan bangsa kami. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dan memulihkan. Kami berdoa Tuhan sore hari ini buat orang tua yang mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ulurkan tangan mujizat-Mu Tuhan.
Tangan-Mu yang kuat itu memenuhi setiap kebutuhan keperluan orang tua dan anak-anak. Tuhan berkati mereka Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk memberkati orang-orang yang siang malam berseru-seru kepadamu. Hamba berdoa sore hari ini, berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Jadikan juga kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biar terang Tuhan bercahaya lewat hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat sore hari ini dapat memberkati kita. Tante sangat rindu untuk kita bisa ketemu kembali, berkumpul kembali di tempat ibadah untuk beribadah bersama-sama dan berdoa bersama. Terus berdoa ya anak-anak ya di rumah. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Tepat pada waktunya kita akan berkumpul kembali, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Salam rindu dari Tante dan guru-guru Sabtu Ceria dan Tunas Remaja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.